Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas keempat saham perbankan kita dan beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan nanti ketika teman-teman bergabung bersama kita, teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup yang dimana grup pertama ini merupakan grup yang bisa kita jadikan suatu tempat atau wadah untuk bisa saling berkomunikasi, bisa kita saling sharing seperti yang teman-teman perhatikan. Kita di sini grup sangat aktif, kita selalu memforecasting beberapa saham yang teman-teman ingin bantu analisakan saham-sahamnya. Di sini kita juga selalu aktif untuk saling berkomunikasi dan di sini adalah suatu tempat yang hanya saya yang bisa menyampaikan informasi karena di sini seperti yang teman-teman perhatikan eh, hanya saya bisa menyampaikan informasi supaya nanti ketika ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, informasi tersebut tidak ketimpa oleh chattingan teman-teman yang lain gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, boleh langsung klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti kita akan langsung berkomunikasi dan teman-teman akan saya pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas gitu. Nah, di sini kita pertama kali memforecasting indeks IHSG kita terlebih dahulu supaya teman-teman tahu seperti apa pergerakan indeks kita ke depannya dan tahu langkah apa yang akan teman-teman gunakan untuk mengoleksi saham-saham yang ada di market kita. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan indeks kita belum kemana-mana nih. Kalau teman-teman perhatikan dia masih berada di area yang kita tandakan ini, kalau teman-teman mempelajari sebuah technical analysis atau terfokus di bidang forex, ini bisa kita katakan adalah area white space namanya, teman-teman. Jadi area white space itu merupakan area yang sering terjadinya suatu transaksi dan biasanya area-area tersebut itu tidak ada yang spesial gitu, tidak ada yang spesial. Tapi yang menjadi menarik adalah ini adalah composite, ini adalah indeks kita. Jadi teman-teman sebenarnya ketika indeks kita meretest kembali ke area-area support levelnya atau berada di area-area bottomingnya ini, teman-teman. Teman-teman sebenarnya bisa perhatikan saham-saham apa aja yang tercluster dengan pergerakan indeks kita dan coba lihat apakah saham-saham tersebut benar-benar berada di area support atau area yang benar-benar base price-nya gitu. Karena kita mempunyai forecasting gini, di Desember nanti kemungkinan besar window dressing akan terjadi dan akan datang kemungkinan besar dan kita mempunyai view yang positif untuk di bulan Desember yang dimana kita meyakini di bulan Desember nanti indeks kita akan rally teman-teman dan kita selagi komposit seperti ini seharusnya teman-teman tuh harus bisa memanfaatkan peluang ya memanfaatkan peluang memang kalau kita perhatikan foreign itu masih outflow. Nah, foreign itu masih outflow. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mempelajari price action, di sini teman-teman mengerti bahwasanya ada yang dikatakan history repeat itself. Tandanya apa? Ada sesuatu yang terjadi akan terjadi lagi. Ada pergerakan yang terjadi akan terjadi lagi gitu. Yang pernah terjadi dan akan terjadi lagi. Di sini kalau teman-teman pernah alami ya, di sini bottoming ini di sini yang menguasai atau mengakumulasi itu bukan foreign, teman-teman. Justru di sini yang mulai mengakumulasi adalah domestik. Tapi ketika dia break, di sinilah mulai foreign itu mulai inflow, teman-teman. Di sini dia mulai inflow, makanya harga rally gitu. Nah, sekarang di sini kalau kita perhatikan terjadi suatu akumulasi terjadi kembali, teman-teman. Yang dimana ini merupakan area namanya white space yang besar kemungkinan cepat atau lambat dia akan break ke atas gitu. Jadi sebenarnya di sini terjadi suatu akumulasi yang dibentuk oleh domestik yang dimana teman-teman perhatikan memang foreign masih outflow tapi komposit kita masih terjaga nih komposit kita masih terjaga jadi sekarang kita hanya butuh support dari foreign nanti ketika dia masuk baru komposit kita rally jangan nanti ketika kompositnya rally baru teman-teman bingung nggak punya apa-apa di portofolio memang eh, bukan menjadi suatu analisa yang pasti, tapi setidaknya teman-teman sudah mengerti probabilitas namanya. Teman-teman sudah mengerti probabilitas. Misalnya begini, misalnya nih, kita masih meyakinkan bahwasanya komposit kita masih berada di area yang eh, ranking seperti ini, teman-teman. Dia masih berada di area sideway-nya, di dalam minor trend-nya. Kita perhatikan ketika dia masuk area bottoming ini, ya teman-teman coba cari saham-saham apa aja yang bisa dikoleksi. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 6960, baru kita bisa menjadi suatu warning. Oh, tandanya dia break. Berarti area ini, teman-teman, area ini, teman-teman bisa jadikan bahwasanya ini area supply level. Terjadi sebuah supply level, yang dimana
harga akan break ke bawah. Tapi kalau seandainya teman-teman, dia masih membentuk suatu konsolidasi di sini, ditambah kita mempunyai view bahwasanya Desember kemungkinan besar indeks kita akan rally. Ya, kita udah punya probabilitas yang dimana ini menjadi suatu peluang. Terlepas ada resiko, tapi teman-teman tahu resikonya seberapa besar dan seberapa besar reward yang bisa teman-teman dapatkan. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk komposit kita mungkin teman-teman melihat foreign masih outflow kita menjadi suatu hal yang cukup kita khawatirkan, tapi saya pribadi saya pure hanya lebih utama menggunakan memang price action-nya terlebih dahulu, baru saya comparekan dengan broker summary-nya seperti apa. Saya kembali melihat price action-nya. Kenapa? Karena price action itu nggak bisa dibohongi, teman-teman. Karena pergerakan harga itu nggak bisa dibohongi ya. Dia beli di harga berapa, dia demand-nya itu di mana, supply-nya itu di mana, itu bisa kita lihat melalui rekam jejak pergerakan harga. Kalau teman-teman benar-benar berada rules yang benar ketika mempelajari technical analysis. Tapi kalau teman-teman mempelajarinya dengan orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, teman-teman mendapatkan suatu mentor yang asal bunyi, bahkan technical analisisnya nggak ngerti dapat dari mana, ya teman-teman pun mindsetnya akan sama, nggak ngerti konsep bagaimana pergerakan harga terbentuk gitu. Nah, jadi mungkin komposit kita masih positif pandangan kita, terlepas dia masih sideways, kita menunggu apakah dia break di atasnya ini. Kalau seandainya dia break, teman-teman, kalau seandainya dia break di atas 7.120 lah kita katakan, kemungkinan besar dia akan rally mengejar area resisten berikutnya atau merupakan area supply level. Kalau seandainya dia break, kemungkinan besar dia akan rally kembali, teman-teman. Karena kalau kita lihat dari weekly, sebenarnya indeks kita masih sideways nih, belum kemana-mana. Kalau dia break di atas 7359, ya dia akan rally gitu. Jadi kita coba lihat secara short term-nya aja dulu. Kita lihat sampai Desember kita punya view dia sampai 7359. Jadi kalau seandainya dia break, baru kita akan melakukan adjustment kembali. Entah dia break ke atas atau break ke bawah gitu. Jadi setidaknya kita punya plan yang bisa teman-teman siapkan gitu. Oke. Nah, kita langsung saja saham yang akan kita bahas seperti yang saya sampaikan di video awal, kita di sini berfokus ke keempat saham perbankan. Salah satunya kita akan langsung saja ada saham BBCA. Jadi saham BBCA ini seperti yang teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Sebenarnya kalau teman-teman perhatikan secara majority trend, saham ini benar-benar berada dalam fase yang strong bullish, teman-teman perhatikan, dan kita nggak bisa melihat area entry secara majority trendnya, teman-teman, karena kita harus lihat lebih detail untuk teman-teman di mana sih area yang menarik untuk teman-teman bisa entry kembali di saham BBCA ini gitu. Nah, kalau kita coba tarik Fibo-nya, kita tarik Fibo-nya seperti ini, teman-teman akan temukan bahwa sebenarnya area pertama yang bisa teman-teman mulai lakukan pencicilan ada di 8475. Tadi saya adjustment ada 8450 nih. Nah, kurang lebih ada di 8450, teman-teman bisa coba mulai akumulasi, dan ini area base price-nya teman-teman, atau merupakan area key level penting. Jadi kalau seandainya dia memasuki area ini, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham BBCA. Jadi kita bisa mulai akumulasi di 8450, tapi kalau teman-teman ingin benar-benar mendapatkan harga base price-nya, ya teman-teman bisa dapat di 8250 sampai 8125 gitu. Tapi kalau seandainya dia break, berarti secara tren kemungkinan besar ada probabilitas dia akan transisi dari tren bullish ke tren bearish-nya. Kenapa? Karena ini merupakan area key level namanya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengguna price action analysis, teman-teman harus bisa membuat suatu peta perjalanan pergerakan harga supaya teman-teman mengerti ketika dia break suatu area penting, teman-teman bisa dapat menyimpulkan bahwasanya saham ini bagaimana, apakah transisi dari tren bullish ke tren bearish atau dari tren bearish ke tren bullish gitu. Nah, ini merupakan area key level dia yang dimana ini area yang benar-benar penting, dan kalau seandainya harga benar-benar memasuki area tersebut, itu merupakan suatu kesempatan bisa teman-teman dapatkan harga yang bagus dan juga mendapatkan suatu probabilitas yang dimana risikonya kecil ketika teman-teman ingin trading gitu. Jadi teman-teman perhatikan, dan ini merupakan area demand level kita, teman-teman. Kenapa? Karena di sini terjadi suatu imbalancing sehingga terjadi gerakan harga mulai rally ke atas gitu. Itu merupakan metode supply and demand. Jadi teman-teman perhatikan area entry base price kita memang ada di 8125 sampai 8250. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin mulai entry 8450, teman-teman bisa coba mulai akumulasi gitu. Oke, jadi secara overall sebenarnya BBCA ini masih berada dalam fase yang strong bullish. Jadi teman-teman sebenarnya sih nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena secara price action saham ini benar-benar dalam fase yang bullish. Tapi
perhatikan key level yang telah kita tandakan, karena kalau seandainya dia break area ini, teman-teman, dia akan kemungkinan besar drop ke bawah gitu. Kemungkinan besar dia akan kemungkinan besar dia akan kejar area demand berikutnya gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia kena area harmonic resistance-nya, teman-teman perhatikan dia mulai koreksi, wajar aja dia terjadi suatu koreksi, tapi itu menjadi suatu hal yang bagus ya, karena kalau teman-teman menggunakan metode supply and demand, teman-teman tuh hanya akan entry ketika terjadi suatu koreksi. Ketika dia koreksi memasuki demand level, di situ teman-teman baru entry. Ketika teman-teman pengguna supply and demand. Tapi ketika harga sudah jalan, ya teman-teman tuh harus siap sebagai supply level, sebagai supplier gitu. Jadi ketika rally ya teman-teman harus sudah standby menjadi seorang supply. Tapi ketika harga sudah mulai koreksi, di situ teman-teman harus sudah siap ingin menjadi seorang demand level gitu, oke? Itu untuk BBCA. Selanjutnya kita lihat saham BBRI. Untuk BBRI seperti yang teman-teman perhatikan, saya hapus gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang akan saya sampaikan di video kali ini. Di sini teman-teman perhatikan BBRI ini sedikit lagging ya, lagging dibanding keempat saham perbankan yang dimana saham ini belum kemana-mana. Tapi sebenarnya sih justru itu menjadi suatu kesempatan bagi teman-teman ya. Bagi saya pribadi, bahkan saya juga di grup WhatsApp saya sudah katakan ini merupakan suatu kesempatan. Kenapa? Seperti ujian kisi-kisi teman-teman. ABCD udah terjawab nih. Tinggal kita udah tahu nih bahwasanya misalnya Mandiri, BCA dia sudah membawa all time high-nya. Nah, sekarang tinggal BNI sama BRI yang belum membawa all time high-nya atau kita katakan yang belum jalan. Ya udah, teman-teman seharusnya udah melihat kesempatan nih. Oh, kemungkinan besar cepat atau lambat BBRI akan mengikuti dan teman-teman juga mengetahui sebenarnya laporan keuangan BBRI itu berada dalam fase yang benar-benar bagus dan sangat menarik sebenarnya untuk kita cermati. Memang ketika laporan keuangannya harga belum jalan dan kita mempunyai forecasting sebenarnya teman-teman. Kita sudah pernah analisa saham ini di hari sebelum-sebelumnya. Saya sudah katakan bahwasanya kemungkinan besar BBRI akan terjadi sebuah gerakan yang kelima. Sebentar ya, kemarin saya sudah share untuk BBRI. Sebentar saya lihat dulu. Untuk BBRI. Nah, ini saya sudah share kemarin BBRI, teman-teman perhatikan. Kita sudah pernah share bahwa saya BBRI kemungkinan besar dia akan membuat gerakan yang kelima, baru dia akan up. Dan benar aja di perdagangan hari ini dia benar-benar mengalami sebuah koreksi, teman-teman. Nah, kemarin kita mempunyai forecast-nya begini. Kalau teman-teman mempelajari sebuah classical technical analysis, apalagi yang berfokus di dalam elliott wave, biasanya pergerakan itu ada mempunyai gerakan, kalau nggak 3 gerakan, ada 5 gerakan, teman-teman. Nah, di sini kita mempunyai forecasting, dia akan membuat gerakan yang kelima, yang dimana gerakan kelima itu, kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman bisa manfaatkan setidaknya di area 4.500 sampai 4.440 ini, gitu. Jadi, kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini sebenarnya merupakan kesempatan yang cukup menarik teman-teman bisa dapatkan karena kemungkinan besar ketika dia membuat gerakan yang kelima di sini dia akan rally teman-teman, kemungkinan besar dia akan rally, dia kena area gap-nya, kemungkinan setelah dia mengenai area gap-nya dia akan retest kembali yang dimana ini merupakan area resistance become support, baru dia akan rally gitu. Kita mempunyai forecast kemungkinan besar dia akan kejar area 5.600. Kenapa? Kemungkinan besar dia akan membawa all time high-nya di level kurang lebih 5.600 teman-teman. Jadi kemungkinan besar dia akan kejar area itu. Nah, sekarang bicaranya entry-nya di mana? Teman-teman boleh perhatikan. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, ini area pertama dan ini area kedua. Gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mempelajari technical analysis itu nggak lepas dari namanya adjustment ya. Nggak lepas dari adjustment. Yang paling penting adalah teman-teman mengerti apa yang teman-teman lakukan gitu. Jadi area pertama kita tuh ada di 4.500 sampai harga 4.440. Itu merupakan area base entry kita di saham BBRI. Nah, di sini merupakan area yang base price. Kalau seandainya dia break, kita akan adjustment di area bottoming-nya lagi, teman-teman. Tapi sih saya yakini kemungkinan besar dia akan terhenti di area gerakan yang kelima di area-area ini, teman-teman. Dan dia akan rally gitu. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai ketinggalan mendapatkan base price-nya untuk saham BBRI gitu, oke? Itu untuk BBRI. Selanjutnya kita lihat saham Mandiri. Untuk Mandiri sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia telah membawa all time high-nya dan setelah itu dia membentuk sebuah base level. Kita kotakkan seperti ini dan biasanya kalau teman-teman perhatikan
Mandiri ini ketika dia membentuk sebuah base, dia rentan lama, teman-teman. Kemungkinan besar dia rentan lama nih. Ketika dia membentuk sebuah base, gerakan dia itu lama gitu. Bisa sampai dari Oktober sampai di sini kita katakan Januari. Jadi bisa sampai 3 bulan. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry eh, saham Mandiri, kemungkinan besar dia bisa sampai seperti ini. Nah, kemungkinan besar bisa selesai baru dia break gitu. Karena kalau kita lihat dari historinya ketika dia membentuk sebuah base dia cukup lama. Tapi setelah dia selesai membuat suatu akumulasi memang dia rally-nya sangat kencang, teman-teman. Jadi sebenarnya sih kalau Mandiri sendiri kemungkinan besar dia akan istirahat cukup lama karena dia sudah membawa all time high-nya sangat signifikan. Dan saya sih lebih merekomendasikan teman-teman lihat BRI karena kemungkinan besar cepat atau lambat saham itu akan rally, akan trending gitu. Sekarang paling penting adalah ketika dia koreksi, teman-teman jangan sia-siakan momentumnya untuk entry. Nah, untuk Mandiri kemungkinan besar dia masih ranking. Kalau seandainya dia break, kemungkinan besar dia akan masuk area di demand levelnya. Kita tarik Fibo aja. Kita tarik Fibo dan kita temukan bahwasanya kalau seandainya dia break, dia akan masuk area tidaknya 8750 nih. Kurang lebih dia masuk area ini. Nah, kurang lebih dia akan memasuki area ini. Tapi kemungkinan besar dia akan masih ranking-ranking di area ini gitu. Jadi untuk Mandiri saya pribadi belum ingin entry ya, belum ingin entry dan juga belum ingin rekomendasikan karena harganya sudah really terlalu kencang dan dia membentuk suatu base. Jadi saya nggak ingin menghabiskan waktu di saham Mandiri ini gitu. Nah, selanjutnya kita lihat BBNI. Untuk BBNI sendiri teman-teman perhatikan di sini dia sudah rally dan dia mulai dia di sini drop, dia mulai rally kembali dan di sini kalau kita perhatikan tarik channelnya kita lihat di sini ada sebuah resisten. Kita temukan di sini ada sebuah resisten. Kita coba tarik channel seperti ini. Nah, sorry, sebentar kita tarik channelnya dulu. Bentar ya, kita lihat dulu channelnya. Nah, kita tarik channelnya seperti ini. Kita akan temukan sebenarnya dia dalam fase yang uptrend secara secondary trendnya. Teman-teman perhatikan, kalau untuk secara major trend, dia wajib break area resistannya, teman-teman. Dia wajib break di atas 9.900 baru kita bisa simpulkan secara major trendnya dia akan rally kembali. Memang secara major trend dia bullish, teman-teman perhatikan dia bullish, tapi kalau untuk dia lanjut rally dia wajib break di atas 9.900. Nah, kita melihat secara secondary trendnya, ini adalah area secondary trendnya. Jadi sebenarnya untuk BBNI masih menarik untuk teman-teman perhatikan, tapi kita lihat dulu untuk stop loss ada 9%. Sebentar kita lihat dulu. Nah, kalau teman-teman mau ini kita lihat ini merupakan area channel trendline-nya, teman-teman bisa menggunakan metode channel trendline. Di sini stop loss-nya cukup di atas sebentar, di bawah 8875, teman-teman. Dan teman-teman bisa coba ikuti gerakannya nih karena stop loss-nya sendiri bisa teman-teman letak di bawah 8875. Sebentar kita buat seperti ini. Nah, stop loss sendiri kita katakan di 8775 hanya sebesar 3,5%. Dan TP-nya teman-teman bisa letak setidaknya di 9.900 sebesar 8%. Teman-teman bisa ikuti trennya secara channel trend lainnya di secondary trendnya ini gitu. Jadi untuk BBNI masih menarik untuk teman-teman cermati dan juga BBRI gitu. Jadi itu untuk keempat saham perbankan dan teman-teman tinggal pilih di mana sih secara teknikalnya yang menarik, apakah di BNI, BRI, Mandiri atau BBCA gitu. Nah, selanjutnya kita membahas dua saham tambahan. Di sini saya ingin tambahkan saham pertama itu ada Unilever. Kita bahas dulu Unilever. Di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan saham ini drop ya, yang dimana laporan keuangannya keluar mungkin tidak sesuai ekspektasi para pemegang sahamnya, makanya dia drop. Nah, sekarang dia membentuk suatu base, teman-teman. Dia membentuk suatu base. Sekarang memang dia ketika membentuk suatu base, bentar saya hapus dulu. Dia membentuk suatu base di area yang benar-benar penting nih. Dia membentuk base di area yang benar-benar penting, yang dimana kalau seandainya area ini dia break, kemungkinan besar dia akan lanjut drop, yaitu di bawah 4450. Nah, sekarang kita belum tahu nih, ketika dia membentuk suatu base, apakah dia breaknya ke atas atau breaknya ke bawah. Kalau seandainya dia breaknya ke bawah, teman-teman, berarti ini merupakan area supply level. Ini akan menjadi supply level, tapi kalau seandainya dia break ke atas, ini merupakan area demand level. Nah, sekarang teman-teman nggak bisa simpulkan ini merupakan area apa, tapi kita bisa simpulkan
dia berada di area yang benar-benar penting dan dia membuat suatu base atau konsolidasi. Kita nggak tahu apakah area ini menjadi suatu area distribusi atau menjadi suatu area akumulasi. Karena kita bisa simpulkan area tersebut merupakan area distribusi atau akumulasi ketika dia breaknya kemana, teman-teman. Kalau seandainya dia break ke atas, kemungkinan besar harganya akan lanjut rally. Tapi kalau seandainya harganya break ke bawah, kemungkinan besar dia akan drop. Tapi kalau kita lihat weekly ya, saya tadi coba view lebih dalam, saya lihat weekly, dia seperti membuat pola inverted head and shoulders, teman-teman. Kita lihat di sini, sebentar saya gambarkan. Kalau teman-teman cermati secara kasat mata, dia seperti membuat pola inverted head and shoulders. Teman-teman perhatikan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Berarti kita bisa simpulkan sebenarnya ada sebuah key level yang wajib dia break nih. Kemungkinan besar seperti ini. Nah, kalau seandainya dia break key levelnya itu di atas 5.400, kemungkinan besar dia akan kejar area-area berikutnya, teman-teman. Kita coba lihat secara harmonic resistance, setidaknya dia akan kejar area 6.700 nih. Kemungkinan besar dia akan kejar area ini. Jadi sebenarnya ini menarik, teman-teman, untuk dipegang jangka medium term. Bagi teman-teman yang nggak bisa pegang dalam jangka medium term, ya saya sarankan skip sub Unilever ini, gitu. Saya sarankan skip. Tapi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan base price-nya, yang dimana itu merupakan area yang low risk, ya ini probabilitas yang masih bisa teman-teman manfaatkan. Karena satu sisi dia tercluster dengan area yang benar-benar penting, yang dimana kalau seandainya dia break, ya teman-teman cut loss dengan resiko yang kecil gitu. Teman-teman bisa cut loss dengan resiko yang kecil dan teman-teman dekat berada di area base price-nya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin konfirmasi harga jalan, ya dia wajib break area konsolidasinya ini. Kalau seandainya dia break, kemungkinan besar ini merupakan area demand level, dia akan rally gitu. Oke, jadi ini untuk Unilever ya. Sekarang teman-teman boleh perhatikan aja dan sabar aja kalau seandainya dia break ke atas, teman-teman bisa asumsikan bahwa saya dia akan rally. Setidaknya nih di atas 4660 nih. Kurang lebih di 4650 deh. Kita buat sebentar ya, kita adjustment dulu. Nah, 4650. Nah, kita presisikan dulu. Nah, kurang lebih dia di 4650. Teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia break, kemungkinan besar ini teman-teman bisa jadikan area demand level. Kalau seandainya dia break ke bawah, ya saya sarankan teman-teman cut loss dulu gitu, oke? Itu untuk Unilever. Selanjutnya kita lihat saham Goto. Ini adalah saham terakhir yang akan saya bahas di video kali ini. Dan Goto juga kita sudah pernah rekomendasikan, memang level entry kita di 212 sampai 202. Dan teman-teman perhatikan seharusnya ketika dia koreksi ke bawah, teman-teman tuh dapat harga di 202 atau 204. Dan di grup kita juga ada beberapa teman yang memang dapat di harga 204 dan saya cukup senang ketika dia dapatkan harga di base price-nya. Karena ya teman-teman kita yang ada di grup WhatsApp, kalau seandainya mereka sudah floating profit, ya saya juga senang gitu. Berarti teman-teman mendapatkan suatu make money di market gitu. Nah, di sini sekarang kita punya area target untuk Goto. Kita punya target, jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman perhatikan TP-nya itu setidaknya paling tinggi di 240, teman-teman. Kenapa? Ini terlihat jelas merupakan area supply level. Ini sangat terlihat jelas supply terjadi sangat signifikan di sini. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya, bagi yang ingin pegang barang dan ingin jual di areanya, teman-teman perhatikan area di 240. Ini merupakan area supply level kita. Nah, ini merupakan area supply level kita dan teman-teman perhatikan dia telah selesai membuat swing low di sini dan kemungkinan besar dia akan membuat swing high di area-area 240. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya di harga bawah, jaga-jaga dengan trailing stop, jangan sampai nanti ketika dia tidak sesuai forecast, tidaknya teman-teman tuh resikonya udah nol dan teman-teman bisa follow the trendnya. Yang paling enak tuh teman-teman ketika sudah running profit setidaknya 5%, teman-teman sudah ingin follow the trend, ya setidaknya teman-teman letakkan stop loss di BEP gitu. Jadi setidaknya teman-teman sudah floating dengan resikonya nggak ada, udah nol resikonya gitu. Jadi teman-teman lebih tenang ketika teman-teman ingin follow the trendnya gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman bisa hold. Bagi teman-teman yang belum punya barang, harga sudah jalan, saya sarankan jangan terlalu agresif karena takutnya resikonya semakin tinggi gitu. Karena ini bukan area base price kita lagi, karena Goto sendiri jujur
dari bottoming kita sudah rekomendasi sampai 3 kali sebenarnya. Kita sudah sampai 3 kali rekomendasi saham GoTo ini, dan bagi teman-teman yang sudah punya barang, teman-teman bisa hold barangnya gitu. Oke. Mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Nanti minggu depan saya akan ada buat suatu edukasi, dan kemungkinan besar saya akan buat edukasi itu berjudul adalah Basic Theory Supply and Demand. Jadi nanti itu saya nggak akan buka untuk umum, kemungkinan besar hanya untuk nasabah. Jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan metode supply and demand, teman-teman dapat bergabung bersama kita supaya minggu depan teman-teman bisa dapatkan materinya gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.